Di episode ini, akhirnya masalah dengan Lita sudah berakhir secara damai. Tapi kendati demikian, kedamaian ini tidak berlaku dengan Nyonya Rose yang justru semakin marah dengan Gorea. Karena sejatinya perjodohan antara Time dan Lita adalah urusan bisnis alias masalah keuangan. Dan Gorea mengacaukannya untuk kesekian kali. Kemudian di episode ini kita juga jadi tahu isi hati dari kepala pelayan dari rumah Time yang sebenarnya sangat memperhatikan Gorea. Dan perannya di episode 12 ini sangat membantu Gorea. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 12 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Setelah banyaknya cobaan yang Gorea dan Time hadapi dari kasus sebelumnya, Gorea masih saja menolak cinta dari Time, walaupun malam itu Time mengutarakan cintanya begitu romantis. Di sini Gorea menolaknya dengan alasan merasa tidak enak karena Time masih berstatus pacaran bersama Lita. Dan Time sendiri meminta waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu berjanji akan mengutarakan cintanya kembali nanti. Nah, di tengah keromantisan mereka berdua, tiba-tiba ada Lita datang dan marah melihat kedekatan keduanya. Apalagi Lita merasa ada standar ganda untuknya, karena ruangan tersebut dikatakan ruangan yang tak bisa sembarang orang memasuki, termasuk dirinya. Tapi kenapa Gorea bisa dengan mudah berada di sana? Tapi di tengah suasana panik itu, untungnya bibi kepala pelayan datang dan menolong Gorea dengan beralasan bahwa Gorea ada di sana untuk memulai pekerjaannya yang baru, yakni menjadi pelayan di rumahnya Time. Dan berkat alasan tersebut, hari itu Gorea pun selamat dari kemarahannya Lita. Ya, walaupun bibi kepala pelayan mengatakan itu juga karena ingin Gorea mengganti fase yang dipecahkannya dengan gajinya sebagai pelayan di sana. Gorea menjadi pelayan mulai diajari oleh pelayan lainnya. Terlihat Gorea sangat menikmati pekerjaannya tersebut, apalagi kini dia dapat bersama dengan Time untuk waktu yang lama. Begitupun sebaliknya, karena Time sendiri sangat bahagia dengan kehadiran Gorea. Nah, ada masalah lain dari pekerjaan baru Gorea ini, yakni dia jadi tidak bisa hadir menjadi pelayan di toko bunga. Tapi untunglah MJ membujuk Kevin untuk menggantikan Gorea dengan bekerja sebagai pelayan di sana. Kevin pun dengan senang hati menerimanya karena dia bisa jauh lebih dekat dengan Kane. Begitupun dengan Gao yang sangat bahagia ada pria tampan bekerja untuknya. Terlebih lagi berkat ketampanan Kevin tersebut, penjualan di tokonya jadi naik drastis, dibeli oleh para wanita dari kalangan mak-mak sampai anak muda yang terpesona dengan Kevin. Kemudian Sim balik ke Gorea yang semakin mencintai Time. Namun semakin dia jatuh cinta, semakin pula rasa bersalahnya kepada Lit. Dan keresahannya ini didengar oleh bibi kepala pelayan yang ternyata selama ini memperhatikan Gorea. Dan kali ini benar-benar menunjukkan kebaikannya dengan memberikan nasihat-nasihat berharga untuk Gorea. Time terus saja menggoda Gorea yang sedang bekerja, dan dia berjanji akan segera memutuskan hubungannya dengan Lita sesegera mungkin. Tapi sayang, Gorea masih merasa tidak enak terus saja membela Lita agar Time tidak menyakiti hatinya Lita. Tapi tiba-tiba mereka berdua terkejut karena ternyata sedari tadi Lita ada di sana mendengarkan percakapan tersebut. Lita juga kini memiliki strategi untuk menghalau Time mencampakannya dan mencegah kedekatan Time dengan Gorea, yakni dengan cara pindah ke rumah tersebut agar dapat dekat dengan Time seperti halnya Gorea. Dan strateginya ini juga sudah direstui oleh Nyonya Rose yang berharap hubungan keduanya menjadi lancar. Mendengar itu, Time pun pergi ke ruangan lain disusul Lita dan keduanya pun berbicara empat mata. Lita dengan gamblang mengatakan bahwa dia rela melakukan apapun demi memperjuangkan cintanya kepada Time. Namun tetap saja Time merasa kalau jalan pikir Lita menjadi semakin kacau, hingga membuat Lita menangis sambil terus mengatakan isi hatinya yang sangat mencintai Time. Dan hal gilanya sesuai ucapannya tadi yang rela melakukan apapun demi Time, Lita sampai rela membuka pakaiannya alias bertelanjang dada di hadapan Time dan memberi apapun yang Time inginkan. Tapi sayang hal itu malah gagal karena bukannya Time tergoda dengan keindahan surgawi bagi para pria tersebut, Time justru menutupi tubuh Lita dengan selembar kain dan meminta maaf atas segala kesalahan yang ia perbuat. Lita pun menangis melihat keputusan Time tersebut, tapi bukannya semakin membaik, Lita justru mengancam akan memberitahu orang tuanya bahwa ia diselingkuhi agar orang tuanya marah dan memutuskan kontrak dengan grup Parama, yang nantinya malah akan membuat masalah besar. Dan Time harus datang ke pertemuan orang tuanya Lita untuk mengatakannya sendiri bahwa Time mengambil keputusan sepihak membatalkan pernikahan. Esok harinya, Time dan Lita pun makan siang bersama dengan kedua orang tua Lita, alias pasangan keluarga tajir MPK. Nah, saat Time akan mengakui masalah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Lita memotong percakapan
dan memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin membatalkan pernikahannya dengan Time karena Time tidak cocok untuknya. Terlebih lagi, Lita tidak merasa bahagia ketika bersama Time yang dianggapnya kasar dan tidak begitu mencintainya. Nah, rupanya keputusan ini dilakukan Lita karena hati baiknya terketuk untuk mengakhiri hubungannya dengan Time secara baik-baik dan tidak merusak hubungan antara keluarga Empika dan Parama. Jadi dia tidak mengatakan bahwa Time lah yang mengkhianatinya dan tidak ingin menikah dengannya. Dan alasan Lita ini pun berhasil membuat keduanya berpisah secara baik-baik tanpa membuat orang tua Lita marah. Seorang wanita cantik datang ke toko bunga dan menanyakan simpul karangan bunga yang dibuat oleh Kaning berdasarkan warisan dari keluarganya Kevin. Lalu Kevin yang datang tiba-tiba terdiam dan sedikit tertunduk dari wanita tersebut, seakan sedang menyembunyikan perasaannya dan malu dengan wanita itu. Sedangkan wanita yang diketahui sebagai mantan pacarnya Kevin itu pun langsung memutuskan pergi dari toko menghindari pertemuannya dengan Kevin. Lalu di sisi lain, Goreng yang sedang bekerja mendapatkan pesan perpisahan dari Lita yang akhirnya memutuskan untuk hidup bahagia dan pindah ke luar negeri, menempuh pendidikan juga kehidupan yang baru. Goreng pun langsung berlari keluar dan menyusulnya ke bandara, dan untunglah Lita masih berada di sana diantar oleh para anggota Evor. Kedua sahabat itu pun berpelukan dan menangis saling meminta maaf dan berterima kasih atas kenangan yang sudah mereka bangun. Kemudian setelah kepergian Lita, Goreng diajak ke parkiran untuk bertemu dengan Time. Di sana Time yang sudah bebas tanpa ada ikatan hubungan dengan siapapun lagi menepati janjinya untuk mengutarakan cintanya kepada Goreng. Dan kali ini Goreng pun menerima ajakan berpacaran tersebut dengan sebuah simbolis memakaikan kalung pemberian dari Time ke lehernya. Di balik kesenangan pasangan baru yang sekarang sudah resmi berpacaran, ada kemarahan yang meluap-luap dari Nyonya Rose karena dia melihat berita di mana Time sudah putus dengan Lita. Lalu di sisi lain terlihat Kaning yang hatinya sangat berbunga-bunga karena ternyata dia mendapat ciuman dari Kevin yang mengantarnya pulang. Nah, tapi sayang berbeda dengan Kaning yang berbunga-bunga, Kevin justru menjadi dilema akibat pertemuannya dengan sang mantan sebelumnya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.